Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya Pak Iik untuk dipimpin berdoa. Siapa? Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini agar lebih berkah dan menyenangkan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Iik ya sudah membantu saya untuk membuka. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngecek kehadiran anak-anak semuanya. Saya cek dulu ya, saya absen dulu ya. Ya, Ya, kita Pak. mulai absennya. Roja, ada? Hadir Pak, siap. Jangan lupa angkat tangan dan ucapkan hadir ya. Oh iya, siap. Kemudian Dita. Hadir Pak. Oke, Silvi. Mana nih? Silvi. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir ya, bagus. Anak-anak. Wah, Ada apa katanya? ngelag ya. Oke. Imelda. Hadir. Ya, bagus. Iik. Siapa hadir, Pak? Resti. Hadir Pak. Oke. Lia. Hadir Bapak. Melina. Hadir Bapak. Oke, yang terakhir Eka. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah sudah hadir semua hari ini ya. Ternyata ya nggak ada yang izin sakit ya. Nggak ada, Pak. Ya, Ya, Pak. Oke, setelah absen saya punya jargon dulu untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar hari ini. Jargonnya saya kasih tahu dulu ya. Pertama, kalau saya bilang biologi, kalian semua bilang mudah dan bermanfaat, gitu ya. Itu gerakannya ya. Sekali lagi ya. Saya bilang biologi, mudah dan bermanfaat. Ayo kita mulai. Biologi. Mudah dan bermanfaat. Nah, itu mudah-mudahan dengan jargon ini kita semakin semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar, nanti saya share screen dulu ya, tentang nah, ini kita akan belajar hari ini adalah jantung dan gangguannya ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, saya mau kasih tahu dulu manfaat dari belajar kita hari ini. Manfaatnya tentu saja kita bisa tahu bahwa cara kerja organ kita seperti apa. Kemudian kita juga bisa tahu gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi pada jantung kita. Ataupun bagaimana cara mengatasi agar jantung kita tetap sehat dan tetap baik kerjanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, ada 3 ya hari ini kita tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan ini penting agar pembelajaran kita tahu gitu ya sampai mana dan bagaimana proses pembelajarannya. Nah, yang pertama peserta didik dapat mendiagnosis. Nah, jadi emang pertama kali kita akan mencoba untuk mendiagnosis ya fungsi jantung pada seseorang yang terkena penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah melalui diskusi dan mencari dari berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan mencari dari berbagai sumber juga, peserta didik dapat membandingkan struktur dan fungsi pembuluh darah yang sehat dengan seseorang yang terkena penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Yang ketiga nih penting nih, peserta didik dapat menyajikan hasil karya berupa artikel upaya pencegahan dan mempercepat penyembuhan penyakit atau gangguan organ pada sistem peredaran darah. Dan tentu saja dengan teknologi untuk menangani penyakit tersebut melalui presentasi dengan tepat. Nah, hari ini garis besar pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah-masalah yang akan ditimbulkan dalam pembelajaran kita. Anak-anak semuanya mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut. Tentu saja dengan mengaitkan dengan teknologi yang digunakan agar terjadi penyembuhan sekaligus juga penanganannya. Nah,
Kemudian kita tahu nih, di rumah di sini pada punya mesin air kan? Punya, Punya, Pak. Pak. Iya, Iya, ada. Pak. Nah, kalau mesin airnya rusak, apa yang terjadi tuh? Mampat, airnya nggak keluar. Nah, Nggak airnya bisa nggak ngisi air, Pak. keluar. Nggak bisa nyuci ya? Ya. Iya. Masak, nggak bisa minum, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau bisa terjadi pada manusia gitu ya, kalau misalkan salah satu alatnya atau mesinnya terjadi kerusakan. Nah, mesin air itu seperti halnya organ kita nih, yaitu jantung. Kalau jantungnya rusak, ada gangguan, maka tubuh kita akan mengalami berbagai gangguan ataupun bahkan bisa menyebabkan suatu kematian. Nah, sebelum belajar, kita mulai pretest dulu. Silakan anak-anak semuanya scan ya. Ini dia, silakan di-scan, nanti akan keluar soalnya di situ. Mengerjakannya selama 1 menit. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, silakan di-scan ya, boleh. Nanti akan keluar tuh, silakan dikerjakan. Iya, Pak. Dikerjakan sesuai. Pak. Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Bisa ngerjainnya Bu Eka? Eka, bisa ngerjain ya? Masih dibaca-baca dulu, Pak. Dikoreksi Oke, sebelum dikirim. bagus, bagus, bagus. Ada 2 soal ya, silakan dikerjakan sebisa kalian semua gitu ya. Sepengetahuan, dan yang terutama adalah jujur gitu ya. Karena jujur itu juara. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Alhamdulillah. Nah, pretest itu nanti akan kita keluarkan hasilnya di akhir pembelajaran gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nanti juga jangan lupa ada post test juga. Jadi di sini pembelajarannya mulai dari keaktifan, mulai dari mengemukakan pendapat, bertanya, itu akan dinilai seluruhnya. Sikap dan keterampilan kalian semua akan saya nilai. Oke. Nah, kalau sudah pretest, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, coba kalian amati. Di sini ada sebuah grafik tentang penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah. Nah, sekarang coba dilihat. Apa penyebab kematian tertinggi di Indonesia? Faktor apa penyebab kematian tersebut? Nah, silakan kalian tulis di buku catatan kalian apa saja penyebab kematian tertinggi. Nah, dilihat di situ dari grafik tuh, Bu Roja. Kira-kira itu penyebab tertinggi, penyebab kematian apa tuh? Penyebab tertingginya stroke, Pak. Nah, yang kedua apa tuh? Yang keduanya jantung dan pembuluh darah. Nah, itu ya. Coba kalian identifikasi, analisis kira-kira faktor penyebabnya apa. Silakan dituliskan sebanyak-banyaknya penyebab dari kematian tertinggi di Indonesia, gitu ya. Kita tahu di situ ada stroke, ada jantung, ada diabetes, ada tuberkulosis. Ternyata yang tertinggi adalah stroke dan jantung. Nah, jika sudah dikerjakan, sudah ditulis di buku catatannya, maka sekarang saya akan membagi kelompok ya. Untuk kelompok pertama yaitu Roja, Dita, Silvi, Ana, sama Imelda. Itu kelompok pertama ya. Ketua kelompoknya Roja. Siapa? Oke, kelompok kedua itu ada Iik, Lia, Resti, Melina, dan Eka. Nah, itu kelompok kedua. Nah, untuk kelompok-kelompok yang sudah itu, silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah saya berikan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian di situ ada artikel-artikel yang akan dikerjakan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya 5 menit. Siapa? Nah, sudah. Oke, sekarang kalau kalian sudah mengerjakan,
cara mengerjakannya sekarang kalian selidiki, cari di berbagai sumber apa penyebab dari artikel-artikel tersebut, ya. Kalian cari, selidiki, terus kemudian jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, ya. Dari pengerjaan LK tersebut, LKPD tersebut, jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Silakan dan selidiki dari penyebab dan solusi yang tepat untuk menangani masalah-masalah yang ada di artikel tersebut. Ya, ada yang mau bertanya dulu boleh? Pak Oji boleh nanya? Boleh. Pak Oji kan ada penyakit itu ya Pak Oji, kayak angin duduk gitu ya. Kalau angin duduk sama jantung tuh sama nggak sih Pak Oji? Kan meninggalnya langsung gitu ya? Betul. Ada yang tahu angin duduk? Ada yang tahu nggak? Angin duduk itu sebenarnya ciri-cirinya memang seperti masuk angin, tapi setelah diselidiki ternyata dia bukan masuk angin. Ternyata dia juga terjadi pada gangguan jantung. Oleh sebab itu meninggalnya juga mendadak tuh, Eka. Sama mirip tuh dengan jantung. Karena memang ciri-cirinya seperti masuk angin, jadi seolah-olah itu angin duduk. Padahal mah kagak ada angin-anginnya gitu ya. Kalaupun duduknya di mana tuh angin gitu kan? Gitu ya. Jadi lebih cocoknya itu disebut memang serangan jantung gitu ya. Jadi hati-hati buat kalian yang suka bergadang gitu ya. Itu bisa menyebabkan juga serangan jantung karena kalau kita bergadang itu bisa menyebabkan darah kita lebih kental sehingga denyut jantung lebih sulit untuk memompa darah gitu ya, sehingga akhirnya tersumbat terjadilah serangan jantung. Gitu Eka ya. Mirip memang dengan ya sih. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjutkan pengerjaannya ya. Dikerjakan, kemudian cari solusinya, kemudian nanti akan dipresentasikan kalau sudah selesai, oke? Dan jangan lupa LKPD-nya di situ ada 2. LKPD yang kedua kalian buat artikel. Artikelnya seperti apa? Artikelnya bisa kalian juga cek di bagian LKPD tersebut. Itu adalah artikel, contoh-contoh artikel. Bikin semenarik mungkin karena artikel tersebut akan dinilai juga. Apa saja yang dinilai? Mulai dari tampilan, bahasa, sekaligus juga kecocokan dengan materi atau kesesuaian dengan materi yang kita pelajari hari ini. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, silakan dikerjakan. LKPD sekaligus buat artikelnya ya, kelompok Roja dan kelompok IX silakan dibuat. Habis ini kita presentasi tentang teknologi, faktor-faktor penyebab dan penanganannya. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kelompok Dita sudah? Bagaimana Pak Ketua? Pak Roja sudah ya Pak Roja? Kok Pak sih? Roja? Gimana nih, kelompoknya udah belum nih? Sudah Pak, walaupun sudah, oke, selesai bagus. ini. Ya, Kalau sudah, sekarang Pak. kita akan mulai diskusinya. Silakan kelompok 1, ketuanya Roja ya. Silakan Roja untuk mempresentasikan hasil dari penelusuran yang ada di LKPD. Pertama yang didiskusikan adalah faktor, kemudian penanganan, sekaligus juga teknologi untuk menangani hal tersebut. Silakan Roja untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari investigasinya. Baik Pak. Ini di LKPD 1 ya Pak ya? Iya, sama LKPD 2 juga ya untuk artikelnya ya. Oh iya. Kalau untuk yang pertama, teknologi yang biasa digunakan itu penggunaan ring Pak. Ring untuk penderita jantung koroner. Penyebabnya apa tuh koroner itu? Oh ya, untuk penyebabnya itu salah satunya itu ada penumpukan lemak Pak pada pembuluh darahnya. Oke. Oke, itu doang. Kemudian
biasanya kalau yang orang sehat Pak ya, itu pembuluh darahnya normal Pak, tidak ada gangguan karena tidak ada penyumbatan. Sedangkan pada pembuluh darah yang biasanya terkena penyakit jantung itu terjadi penyumbatan karena tadi adanya lemak pada pembuluh darahnya sehingga mengganggu proses peredaran darahnya. Begitu kali ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kalau penyumbat tersumbat terus jadi apa? Kalau tersumbat biasanya apa yang terjadi? Kalau tersumbat biasanya terjadi stroke ya Pak ya. Ya kalau stroke kalau di kepala iya, kalau di jantung berarti serangan jantung ya. Oke. Pembuluh darahnya pecah ya? Iya Pak, karena makanya butuh apa tadi tuh? Tersumbat. Butuh apa jadinya tadi solusinya? Salah satunya butuh ring Pak. Nah, betul. Oke, dari kelompok lain silakan yang mau bertanya. Yang bertanya dapat nilai, yang menanggapi dapat nilai, yang membantu menjawab juga dapat nilai. Silakan yang mau bertanya boleh. Tidak ada yang bertanya? Wah, bagus nih. Bu Silvi lagi ya. Silvi ya, silakan. Bertanya boleh. Saya mau tanya Pak, tadi pasang ring Pak, ring bukannya cincin Pak? Tuh. Di mana aja? Di situ Pak. Ring sama cincin tuh. Ring ya Pak. Ring maksudnya ini bukan cincin Sylvia, tapi ring itu yang dipasang di jantung untuk membantu sirkulasi darah di jantung. Karena kan jantungnya mengalami gangguan ya. Bagus jawabannya ya. Tepuk tangan dulu dong buat Roja jawabannya dan buat Silvi juga yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, bagus. Ya, terima kasih kelompok 1 pembahasannya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kelompok 2 silakan. Iik mana nih? Baik Pak. Siap. Ya. Gimana silakan dipresentasikan hasil penelusurannya, investigasinya sekaligus artikel yang sudah dibuat. Hasil penelusuran di kelompok kami Pak itu terkait gangguan jantung ya. Ini untuk teknologi yang bisa digunakan tadi selain dari kelompok dari kelompok Oja itu ada pacemaker Pak, itu adalah alat pemacu jantung Pak. Jadi biasanya itu digunakan pada gangguan pada jantung yaitu detak jantung yang tidak normal Pak. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu Pak. Oke. Itu. Bagus ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya, boleh. Itu tadi kelompok IIK ini pacemaker ya untuk denyut jantung gitu ya, biar kalau misalkan jantungnya nggak normal bisa normalin dengan alat tersebut. Memang sekarang dunia sudah sangat canggih ya. Segala sesuatu kita tangani dengan berbagai solusi. Ya, ada yang mau bertanya boleh? Satu penanya deh, boleh deh. Ingat dapat nilai nih ya. Lumayan buat nambah-nambah nilai kamu kalau ulangnya jelek gitu kan. Nah, bisa ditambah dari nilai harian ini. Silakan. Wah, nggak ada yang nanya. Pada pinter semuanya. Oh, alhamdulillah. Oh, ada nih. Silakan. Imelda, mau tanya apa? Iya, tadi sudah dibahas teknologi untuk penanganannya. Kira-kira untuk pencegahannya bagaimana ya supaya kita tetap sehat gitu. Kalau bisa kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Oh, pintar sekali, tepuk tangan dulu buat Imelda ini ya, luar biasa pertanyaannya. Ya, kelompok 2 coba. Iik itu tadi pertanyaannya mencegahnya gimana tuh? Kan kalau tadi solusinya tuh ya, kalau sudah terjadi, kalau mencegahnya gimana nih? Untuk mencegahnya mungkin dari pola makan juga ngaruh ke kesehatan jantung karena tadi itu nyambung dengan kelompok Oja ya, makanan yang tidak sehat juga yang berlebih juga itu dapat mengakibatkan gangguan pada jantung. Selain itu juga mungkin berbeda dengan kasus yang memang bawaan gitu dari lahir, jadi hanya mungkin sifatnya hanya pengobatan atau terapi gitu. Oke. Itu aja Bu. Email.
Ya, tepuk tangan dulu buat II kelompok 2 bisa Ya, menjawab terima dari kasih pertanyaan. jawabannya. Ya, paling saya nambahin ya. Ya, tadi benar. Pertama pola makan, terlalu banyak makan yang berlemak jenuh gitu ya. Terus pola hidup, jarang olahraga gitu ya. Nah, itu juga termasuk atau sering bergadang tadi itu ya. Itu mungkin adalah salah satu bisa menyebabkan penyakit pada gangguan sistem peredaran darah. Oke. Setelah kita presentasi, silakan duduk kembali ya, II ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kesimpulan gitu ya setelah tadi kita membuat resume artikel dan kesimpulan hari ini. Silakan yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran untuk apa yang tadi didiskusikan. Oke, Imelda silakan kesimpulannya apa hasil diskusi yang tadi kita lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fauzi dan teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini mengenai penyakit jantung untuk penyebabnya. Jadi penyebab penyakit jantung ini dari pola makan, di mana kita tidak memungkiri bahwa seringkali memakan makanan yang berlemak. Nah, lemak ini kalau terlalu berlebihan kita konsumsi, maka akan terjadi penumpukan pada pembuluh darah. Seperti itu. Nah, ketika nanti pembuluh darah sudah tersumbat, ini akan mengakibatkan serangan jantung. Selain itu juga pembuluh darah akan pecah. Seperti itu. Selain dari pola makan juga pola tidur yang sering begadang, kemudian juga minum minuman kopi ya, itu juga bisa memicu penyakit jantung. Nah, untuk penanganannya dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, tadi sudah disebutkan dengan menggunakan ring. Ring ini bentuknya logam, namun dia berlapis obat. Jadi obatnya nanti bisa mengurangi penyumbatan pada arteri tersebut. Kemudian juga penggunaan alat pacu jantung, ini biasanya digunakan pada penyakit gangguan irama jantung atau aritmia, seperti itu. Kemudian untuk pencegahan, bagi yang ada keturunan, maka perlu dijaga gaya hidupnya, baik itu pola makan serta pola istirahatnya. Seperti itu saja, Bapak. Ya, terima kasih Imelda ya, bagus sekali. Kesimpulannya itu ya seperti itu ya, anak-anak semuanya. Itu kita hasil diskusinya seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran besar bahwa kita memiliki organ-organ sistem peredaran darah, maka setiap ada organ pasti ada pencegahan atau bukan ada yang namanya gangguan-gangguan yang bisa terjadi jika kita pola hidupnya tidak baik atau misalkan kita salah dalam menjaga tubuh ini gitu ya, sehingga akhirnya terjadilah gangguan-gangguan tersebut. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Saya mau refleksi dulu dari Eka. Mana nih Eka? Apa yang hari ini dipelajari, terus bagaimana perasaannya? Silakan. Ya Bapak, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang jantung dan gangguan-gangguannya, Pak. Terus kita juga belajar gimana supaya upaya untuk mencegah gangguan jantung tersebut dan mengobati gangguan jantung dengan teknologi-teknologinya. Kalau perasaan saya, Pak, setelah belajar hari ini, saya seru, Pak, menyenangkan, karena kan kita diskusi, terus kita juga tadi nyari-nyari artikel ilmiah, segala macam. Jadi seru sih, Pak, untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih ya itu ya. Bagus ya, benar ya kita hari ini sudah belajar, diskusi, terus kemudian kita mencari tahu solusinya. Nah, itu juga yang kita sudah lakukan hari ini gitu ya. Bagus, terima kasih atas refleksinya dari Eka gitu ya. Oke. Kemudian ilmu ini jangan sampai kalian berhenti di kalian gitu ya. Apa maksudnya? Maka kalian kalau sudah tahu bahwa cara menjaga kesehatan, solusi-solusi untuk menjaga kesehatan dari itu, maka sebarkan terutama orang-orang terdekat yang kita cintai, ya keluarga, adik, kakak, ibu, bapak, sehingga mereka terhindar dari penyakit atau gangguan dari jantung. Oke, sebelum kita tutup, kita post test terlebih dahulu. Siap-siap. Nah, silakan di-scan dan dikerjakan post testnya. Baik, Pak. Waktu pengerjaan 5 menit.
Sudah? Siapa? Oke, alhamdulillah. Bisa ngerjainnya? Bisa, Pak. Oke, bagus lah ya. Oke, selanjutnya pekan yang akan datang kita akan belajar tentang sistem pencernaan ya. Jangan lupa dibaca-baca terlebih dahulu buku-buku yang udah kalian miliki gitu ya, yang sudah dikasih oleh sekolah. Jangan lupa dibaca-baca. Kita pekan depan akan belajar tentang sistem pencernaan. Dan jangan lupa setiap pembelajaran kita di awal kita ada pretest. Jadi dibaca-baca dahulu agar nyambung gitu ya. Kalau saya ngomong nyambung gitu ya. Terima kasih. Silakan dipimpin berdoa dulu KM-nya Iik. Ya Pak. Ya, dipimpin berdoa dulu sebelum pulang. Yo. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah melaksanakan pembelajaran sama Pak Oji yang cukup menyenangkan. Agar berkah, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Kita tutup dulu hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, hati-hati pulangnya ke rumah di jalan ya. Terus kemudian kalau nyebrang lihat kiri kanan gitu yang motor juga jangan terlalu kencang gitu ya. Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.